Assalamualaikum teman-teman. Jadi alhamdulillah kembali lagi dengan saya yang di sini akan kembali menjelaskan, dan ini sebenarnya materi terakhir mengenai hubungan intertekstual dan latar belakang budaya sosial pada karya sastra, khususnya pada puisi, karena ini masih mengenai materi apresiasi puisi. Nah, yang pertama, hubungan intertekstual. Jadi, kenapa dikatakan hubungan intertekstual? Karena karya sastra itu sebenarnya merupakan konvensi masyarakat. Konvensi itu sesuatu yang disepakati oleh masyarakat. Karya sastra itu tidak lahir begitu saja ya. Jadi sebelum ada karya sastra yang kita kenal sekarang, sebelumnya lagi itu sudah ada karya sastra. Jadi karya sastra itu tercipta berdasarkan konvensi dan tradisi sastra masyarakat yang bersangkutan. Misalnya sajak yang ada di Indonesia pertama kali itu kan karya sastra yang judulnya Pujangga Baru. Nah, sebelum Pujangga Baru hadir di Indonesia, sebelumnya itu sudah dipahami, dipelajari dari Eropa sana, misalnya dari Belanda pada tahun 80. Nah, itu ada karya sastra kalian di sana. Jadi hal disitulah dipelajari. Karya sastra itu sebenarnya meneruskan konvensi yang sebenarnya sudah ada, tapi dengan menambahkan bumbu-bumbu baru, dan itulah yang sekarang kita kenal sebagai ya karya sastra sekarang. Dari karya sastra Hairil Anwar dan Amir Hamzah itu ada hubungan intertekstual yang menunjukkan adanya persamaan dan pertentangan dalam hal konsep estetik dan pandangan hidup yang berlawanan. Nah, jadi ada hubungan gitu ya antara karya-karya Hairil Anwar dan Amir Hamzah. Kenapa bisa berhubungan? Nanti itu dibahas di latar belakang budaya sosial. Nah, dan apakah dikatakan dia memiliki hubungan intertekstual jika karya tersebut berkaitan dengan karya yang sebelumnya ada? Tidak, tapi maupun dia sebelum dan sesudah karya tersebut lahir, itu juga termasuk hubungan intertekstual, asalkan diantaranya itu ada bisa ditinjau dari latar belakang sosial. Kita lanjut deh di latar belakang sosial budaya. Pemahaman puisi itu tidak dapat dilepaskan dari latar belakang atau dari sejarahnya, karena kan ada yang namanya menganalisis puisi yang seperti menganalisis secara struktural. Nah, itu kan dilihat juga dari karya latar belakang sosial budayanya. Kemudian apa hubungan latar belakang sosial budaya pada karya sastra, dan kenapa itu perlu kita ketahui dalam materi apresiasi puisi? Karena dari banyaknya penyair atau sastrawan, apalagi di Indonesia itu kan Indonesia ini beragam budaya, beragam suku, bahkan ada yang dari suku Bugis, dari Kalimantan, Dayak, apalagi ya suku Jawa gitu. Nah, dengan perbedaan tersebut kan penyair itu kan sebenarnya masyarakat. Nah, kemudian di masyarakat itu ada kesenian. Jadi dari karyanya itu muncullah tokoh-tokoh, yang dimana tokoh-tokoh tersebutlah yang menggambarkan suasana atau latar belakang dari tempat atau pengarang tersebut ada gitu. Misalnya untuk memahami sajak-sajak Linus Suryadi yang berlatar belakang budaya wayang, berarti kita sebagai pembaca itu harus paham wayang itu apa, supaya kita tahu. Nah, kalau misalnya kita membaca puisi-puisi tentang 10 November, berarti kita mesti paham gitu apa sih yang terjadi di 10 November, kenapa sehingga akhirnya muncul atau terbit sebuah puisi yang seperti ini, sajak seperti ini, kenapa dikatakan takbir Bung Karno bisa membuat semangat para pemuda Indonesia menjadi terbakar gitu ya, kenapa gitu. Jadi kita mesti tahu, bahkan mungkin karena ini mengenai pidato, kita cari tahu gitu pidato apa, isi pidatonya seperti apa, supaya kita lebih paham makna dari puisi yang disampaikan. Seperti itu teman-teman. Jadi itu secara singkat mengenai penjelasan dari hubungan intertekstual dan juga latar belakang sosial budaya pada materi apresiasi puisi. Ini adalah penjelasan terakhir. Semoga saja dari penjelasan pertama hingga penjelasan ini bisa teman-teman pahami, dan kalau tidak paham bisa cari referensi yang lain, bisa nonton video teman-teman saya yang lain, teman bisa lihat video tersebut, bisa membandingkan ya juga dengan referensi-referensi yang lain, supaya antara aku sama kamu gak ada miskomunikasi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya Nur Aiza, mohon undur diri. Terima kasih banyak karena sudah bersedia untuk menonton dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.